Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bertemakan termodinamika dalam industri semen, yang beranggotakan 4 personel. Yang pertama, Widi Mustika Wiranti, saya sendiri. Yang kedua, Nurul Harahap. Yang ketiga, Denny Najibur Rahman. Yang keempat, Tri Cahyo Sutanto. Yang pertama yaitu pengertian. Termodinamika merupakan salah satu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Jadi, ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan panas energi yang disebabkan perbedaan suhu. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Selanjutnya, contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Termodinamika telah merubah sistem industri di dunia dari yang mulanya menggunakan kayu bakar untuk memasak sampai menggunakan listrik untuk memasak. Hal ini karena termodinamika merupakan hukum-hukum yang menyangkut banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yang paling sederhana adalah es di dalam gelas yang menyebabkan terjadi pengembunan di luar gelas. Padahal terpisahkan oleh medium, memisahkan permukaan luar dan permukaan dalam. Sebagai contohnya lagi, perubahan suhu yang terdapat pada badan kita, kemudian beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan konsep termodinamika dan beberapa peralatan lainnya. Yang selanjutnya, aplikasi penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Selanjutnya, yaitu contoh termodinamika dalam industri semen. Yang pertama, sistem rotary kiln. Kiln merupakan sebuah alat pembakar produk raw mix. Jadi clinker ini pabrik semen. Karena perannya yang sangat besar sebagai komponen utama penghasil produk semen, penggunaan energi pada unit ini meliputi energi untuk proses pembakaran. Menggunakan energi di rotary kiln pabrik Indarum IFPT Semen Padang atau Persero dengan melakukan perhitungan neraca massa dan neraca energi. Selanjutnya ada kaitan termodinamika dengan dalil. Hubungan antara entropi dengan Al-Quran bisa kita lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 9. Dalam surah ini terdapat sebuah korelasi dengan konsep dalam termodinamika. Dalam surah itu disebutkan bahwa yang artinya, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 9. Jelas dalam Surah Ar-Rahman ayat 9 menjelaskan tentang kesetimbangan. Jika dikaitkan dengan fenomena entropi, maka muncullah nasihat yang berarti untuk manusia, yang isinya, ketika semuanya ingin seimbang, janganlah kau mengurangi atau menambahkan hal-hal ataupun zat-zat yang sudah seimbang, karena akan membuat ketidakseimbangan terjadi. Jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ketidakseimbangan itu terjadi, mulai dari ketidakselarasan, ketidakteraturan, sampai kehancuran. Fenomena ketidakteraturan suatu sistem bisa kita lihat dalam konsep termodinamika. Jadi kesimpulannya, prinsip termodinamika tersebut sebenarnya telah terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Bumi setiap hari menerima energi gelombang elektromagnetik dari matahari. Dan di bumi, energi tersebut diubah menjadi energi panas, energi angin, gelombang laut, proses pertumbuhan berbagai tumbuh-tumbuhan, dan banyak proses alam lainnya. Proses di dalam diri manusia juga merupakan proses konversi energi yang kompleks. Dari input energi kimia berupa makanan menjadi energi gerak berupa segala kegiatan fisik manusia.
dan energi yang sangat bernilai harganya yaitu energi pikiran kita. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka prinsip alamiah dalam berbagai proses termodinamika direkayasa menjadi berbagai bentuk mekanisme untuk membantu manusia dalam menjalankan kegiatannya. Di dalam industri semen, banyak sekali fluida campuran antara gas dan partikel debu yang terlihat. Oleh karena itu, diskusi sekilas tentang hal-hal penting yang menyangkut aliran suspensi dirasa perlu. Satu hal yang perlu diketahui bahwa untuk fluida suspensi atau aerosol, konversi atau kekekalan massa, momentum, dan energi tetap berlaku. Yang lebih sulit adalah mengidentifikasi sifat-sifat termodinamis dari partikel dan campuran. Dalam kasus ini perlu diingat bahwa kita tidak boleh menganggap kecepatan aliran partikel sama dengan kecepatan aliran gasnya. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan massa jenis keduanya dan gaya inersianya. Selain itu, kesetimbangan termal antara gas dan partikel yang mempunyai harga konduktivitas termal berbeda tidak terjadi selama suspensi tersebut mengalami mekanisme perpindahan energi secara termal, baik dari dinding saluran ke suspensi ataupun sebaliknya. Ya, itu aja penjelasan tentang termodinamika dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.